merekam. Oh, share screen lagi. Oke, di minggu lalu Bapak sudah memberikan beberapa materi terkait Flutter ya. Minggu lalu kita sampai mana ya? Eee, Bapak sudah kasih filenya ya, linknya Google Drive. Ini sampai 7, ini ada 7 file PPT yang bisa dibaca. Sepertinya kemarin baru ini ya, baru slide 1 ya. Sambil mengingat, di slide 1 ini intinya, kita sudah berkenalan dengan apa itu Flutter, kenapa kita menggunakan Flutter. Salah satu kelebihannya dia satu bahasa, bisa digunakan untuk, 2 platform ya, bisa di-compile ke 2 platform, itu kelebihan utamanya ya. Ini sudah kita bahas di minggu lalu, nanti dibaca-baca kalau lupa ya. Intinya Flutter itu adalah kalau berbicara tentang Flutter, artinya kita berbicara tentang sebuah SDK, sebuah software development kit dan sebuah, framework ya. Jadi bicara Flutter kita bicara 2 hal ya, sebuah SDK dan juga sebuah framework. Itu juga sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, kita akan gunakan bahasa Dart. Dart ini bahasa yang di-develop oleh Google ya. Jadi untuk Flutter sendiri kita gunakan bahasa Dart. Nah, ini sudah kita bahas di minggu lalu juga. Nah, kali ini mungkin masuk ke slide selanjutnya ya, slide kedua. Gimana Bos? Bos. Oke, memahami arsitektur dari Flutter. Mengapa kita memahami, terkait arsitektur Flutter sendiri? Eee, Hal itu karena agar kita memahami bagaimana cara dia bekerja ya, bagaimana dia bekerja. Di sini ada istilah UES code. Nah, UI ya, UI ini user interface. Jadi di Flutter sendiri interface-nya itu, adalah kode itu sendiri. Jadi interface-nya berupa kode gitu artinya. Jadi tidak ada seperti GUI ya, ada drag and drop-nya tidak ada. Jadi dia UI-nya adalah kodenya itu sendiri ya. Jadi kita nanti saat kita membuat aplikasi, maka ya kita mengetikkan kode. Nah, tapi bayangannya jangan jangan sulit dulu ya. Sebenarnya mudah. Misalkan ingin membuat tombol ya kita panggil tombol, button gitu ya. Membuat text area kita panggil text area. Jadi tidak ada drag and drop-nya. Jadi seluruhnya untuk membuat aplikasi menggunakan Flutter ini ada istilah UIS code, artinya ya seluruhnya akan kita lakukan menggunakan coding ya, codingan ya. Oke, lanjut. Oke, ini juga sudah dibahas minggu lalu bahwasanya, eee, dengan Flutter kita bisa meng-compile, aplikasi baik ke iOS maupun ke Android. Nah, jadi itu sudah kita bahas di minggu lalu. Jadi dalam membangun aplikasi menggunakan Flutter, di sini ada istilah widget ya, nanti kita akan, familiar dengan istilah widget. Jadi apa yang dimaksud dengan widget? Widget ya sekumpulan objek-objek yang tersedia di Flutter ya. Misalkan di sini digambarkan
ini widget ya, ada bagian manage products, ini widget, create product, ini widget, my product, ini widget. Nah, product title, product description, product price, address, locate user, add image, dan lain-lain sampai save. Ini seluruhnya adalah widget. Jadi kalau kita berbicara tentang widget, ya seluruh komponen yang ada di aplikasi kita itu sebenarnya adalah sebuah widget. Jadi kalau kita bicara Flutter, nanti kita akan familiar dengan istilah widget. Nah, di sini dikatakan bahwasanya seluruh bagian halaman ini, komponen-komponennya itu adalah widget. Nah, ini nanti ada tombol save. Nah, ini widget. Lalu nanti ada kontainernya ini yang membungkus semua aplikasi ini juga widget. Lalu bagian judul aplikasinya, misalkan halaman manage product ini widget. Ada text area atau label di sini, product title ini adalah widget, dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara widget, artinya kita berbicara eh, setiap komponen yang ada di aplikasi kita. Itu istilah widget. Jadi sebuah aplikasi yang kita buat nanti itu adalah terdiri dari sekumpulan widget yang kita susun. Bunch of widget ya. Di sini dikatakan bunch of widget. Jadi saat kita membuat aplikasi menggunakan Flutter, sebenarnya kita hanya menyusun eh, widget-widget ya. Kita tumpuk satu-satu, ini diletakkan di mana, lalu ini dibungkus dengan apa, isinya apa, kontennya apa. Nah, itu adalah seluruhnya adalah widget. Oke, misalkan di sini dicontohkan sebuah aplikasi ya, bernama My Apps. Nah, ini nanti ada bagian job search, bagian pencarian pekerjaan. Misalkan kita mencari pekerjaan ya, kita klik search, nah gitu. Nah, ini bagian job search ini adalah widget. Nanti saat kita klik akan menampilkan seluruh pekerjaan yang kita cari. Misalkan pekerjaan IT, nanti bagian yang menampilkan all jobs ini adalah juga widget. Lalu ada job detail juga widget, main image ini widget, dan seluruhnya adalah widget ya. Dimulai dari judul aplikasinya sampai seluruh menu-menunya, fitur-fiturnya yang ada di dalamnya itu sebenarnya hanya widget yang kita susun. Nah, begitu ini juga ya, job admin dan lain-lain. Ini seluruhnya adalah widget. Jadi sebenarnya saat kita membuat aplikasi menggunakan Flutter, ya kita hanya menyusun widget-widget seperti ini. Widget, misalnya headernya aplikasinya ya, sampai ke kontennya. Ini seluruhnya adalah widget-widget. Nah, nanti tugas kita adalah kita harus mengetahui widgetnya apa yang kita butuhkan. Nah, baru kita bisa menggunakannya. Jadi tugas yang sulitnya ya memahami widget ini untuk apa, widget ini untuk apa. Lalu nanti kita tinggal kalau sudah paham, kita tinggal menyusun widget-widget tersebut sesuai kebutuhan kita. Nah, ini ya. Tadi istilah yang pertama dibahas UI as code. Jadi kalau kita coding menggunakan Flutter, di sini tidak ada drag and drop. Jadi tidak ada GUI-nya ya, tidak ada ya. Jadi semuanya kita akan gunakan kode seperti ini. Lalu tidak ada visual editor, tidak hanya codingan saja, tapi dia langsung bisa langsung bisa ditampilkan lah gitu ya. Ini misalkan dicontohkan aplikasi seperti ini. Nah, ini hanya kita membuatnya ya menggunakan kode seperti ini. Nah, kode-kodenya di sini adalah widget-widgetnya. Nah, ini seluruhnya adalah widget ya. Ada decoration, ada image, nanti jadi widget, kalau berbicara widget juga, widget itu istilahnya adalah kalau kita belajar pemrograman berorientasi objek, widget itu ya objek. Yang dimaksud widget sebenarnya adalah objek, di mana objek itu memiliki data ya atau properties atau informasi, dan juga memiliki behavior, memiliki perilaku, atau kalau di pemrograman yang memiliki metode. Jadi objek itu memiliki informasi data, misalkan objek manusia memiliki informasi berupa nama, usia, lalu memiliki metode, memiliki perilaku. Misalkan manusia ya bisa
berlari, bisa berjalan, bisa makan. Nah itu jadi begitu juga dengan widget. Widget juga nanti memiliki data atau memiliki properties atau memiliki informasi, misalkan informasi apa warna, memiliki informasi lain-lain ya. Begitu juga memiliki properties atau metode. Jadi berbicara tentang widget, tadi sebenarnya dia juga adalah sebuah objek. Nah, pada intinya Flutter ini kalau kita nanti belajar Flutter, ya kita nggak ada GUI-nya, kita hanya ingin buat tombol ya kita panggil tombol, ingin buat judul ya kita panggil widget bernama apa, judul misalkan. Itu konsepnya seperti itu. Nah, ini juga sudah kita bahas minggu lalu bahwasanya one code base, artinya untuk membuat aplikasi nanti bisa dijalankan di iOS maupun Android, kita menggunakan satu kode yang sama ya, satu project yang sama. Jadi cukup buat project satu kali saja. Nah, nanti kita ingin ekspor ke iOS ataupun ekspor ke Android. Nah, gitu ya. Ini sudah kita bahas di minggu lalu. Nah, kalau kita nggak pakai Flutter, ya kita harus ini buat di codingan yang berbeda ya. Kalau kita tidak menggunakan Flutter atau membuat project yang berbeda. Misalkan untuk iOS ya kita gunakan project yang kita buat untuk iOS. Nah, untuk Android ya kita buat project lagi gitu. Tapi dengan Flutter kita cukup satu project saja, tergantung kita nanti mau dia tampilkan di mana gitu ya, diinstal di mana. Bisa juga kalau yang Flutter 2 ini sudah support langsung ya untuk web ya. Oke. Oke, jadi, yang Bapak jelaskan ini nanti, sebagai pondasi kalian, untuk mempelajari video yang akan disediakan oleh Pak Mezano ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ada? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Jadi ini hanya masih sebatas teori ya. Mungkin ada beberapa yang sudah membaca juga. Nanti akan Bapak sampaikan, Bapak arahkan sampai ke persiapan kalian, mempelajari komponen-komponen di Flutter ya, di pemrogramannya. Oke, ini juga masih sama. Jadi intinya, kita codingnya hanya sekali ya menggunakan di Dart kodenya ini, codingannya ini di Dart code. Lalu kita compile mau ke Android maupun ke Apple. Nah, ini. Nah, ini ada istilah Flutter doesn't use platform primitive. Nah, ini apa yang dimaksud dengan tidak use, not use platform primitive? Artinya, jadi kalau kita menggunakan Flutter, jadi dia itu codingan yang kita buat itu saat kita akan install di Android, nah jadi dia apa ya, misalkan ada di sini dicontohkan tombol ya, sebuah tombol kita lakukan codingan di Flutter menggunakan Dart ya. Nah, nanti dia itu cara kerjanya bukan tombol yang kita buat itu, cara kerjanya bukan di Android-nya dia memanggil tombol milik Android gitu ya. Kalau di iOS dia memanggil tombol bawaan iOS, bukan seperti itu. Nah, di sini maksudnya istilah Flutter doesn't use primitive platform. Kalau kita tidak menggunakan Flutter, maka tombol yang kita buat itu sebenarnya adalah codingan untuk memanggil tombol milik iOS, bawaan iOS gitu ya. Kalau di Android ya
tombol yang kita buat itu dia memanggil tombol bawaan Android itu sendiri. Tapi kalau di Flutter tidak seperti itu cara kerjanya. Cara kerjanya adalah tombol yang dibuat itu atau codingan yang dibuat itu yang tampil di iOS maupun Android, dia seperti Flutter itu menguasai seluruh pixel yang ada di gadget kita, baik iOS maupun Android. Jadi dia menguasai pixelnya, seluruh pixel yang ada di gadget kita, baru dia membuatkan tombol gitu ya. Jadi dia membuat tombol baru, bukan memanggil tombol milik bawaan iOS. Misalkan di sini button milik iOS kita panggil, bukan seperti itu. Jadi dia menguasai seluruh pixel yang ada di gadget kita, lalu dia membuatkan desain sesuai kode yang kita buat. Jadi intinya konsep yang dimaksud Flutter doesn't use platform primitive. Jadi codingan yang kita lakukan di Flutter itu bukan dia memanggil fitur-fitur yang ada di iOS maupun Android, tapi dia menguasai apa bahasanya ya. Dia langsung masuk ke membuat desain itu berdasarkan apa? Tidak memanggil dari bawaan dari iOS itu sendiri maupun Android. Tapi dia langsung membuat tombol baru karena dia menguasai pixel seluruh layar yang di gadget kita ya, membuatkan baru gitu. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jadi bukan berarti dia kalau kita tidak menggunakan Flutter, kita memanggil biasanya. Memanggil kita buat tombol, nah itu nanti ditampilkan di iOS-nya adalah tombol bawaan iOS. Kalau di Android ya tombol bawaan Android. Tapi kalau Flutter tidak seperti itu cara kerjanya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah ini seperti ini. Ini gambarnya adalah jadi Flutter. Kalau kita buat raise button misalkan ini tombol. Nah ini tidak berarti kita memanggil tombol bawaan iOS atau memanggil tombol bawaan Android. Tapi yang terjadi adalah dia mengimplementasikan kode itu langsung ke setiap pixel dari gadget kita. Nah oleh karena itu kenapa Flutter ini bisa dijalankan atau bisa di-build ke iOS maupun Android. Karena dia tidak memanggil platform primitif ya bawaan dari iOS maupun Android, tapi dia langsung mengimplementasikan desainnya ke setiap pixel. Dia menggambar desain baru lah gitu ya. Oke, itu yang dimaksud dengan Flutter doesn't use primitive, platform primitif. Nah, oleh karena itu karena kita bisa mendesain secara bebas, maka tentu saja dengan Flutter kita bisa memiliki fleksibilitas yang tinggi ya. Nah, karena tidak tergantung pada tombol bawaan dari platform tertentu. Dia bebas. Bisa tombolnya bisa bebas karena tidak tergantung pada platform tertentu. Dia tidak memanggil tombol bawaan platform tertentu contohnya. Oke, itu yang kedua ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Lanjut ya. Ini ada orangnya nggak ini? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Iya, Pak. Oke. Suaranya terdengar jelas atau putus-putus atau kecil? Jelas, Pak, jelas. Yes, Oke. Pak. Kita lanjutkan lagi. Nah ini masih konsep tentang Flutter ya. Nah, jadi tujuannya agar memahami sebelum kita melakukan codingan kita harus paham dulu cara kerjanya gitu ya. Oke, ini adalah environment-nya. Jadi ini kalau ada yang sudah melakukan instalasi mungkin paham ya terkait environment-nya. Di sini akan kalau Bapak sendiri akan menggunakan VS Code. Nah, nanti sebagai editornya, IDE-nya.
Nah, VS Code-nya sudah diinstal juga dengan plugin Flutter dan juga Dart. Nah, jadi nanti, Bapak akan menggunakan Visual Studio Code untuk codingannya dan juga, eee, yang sudah terinstall plugin Flutter dan juga Dart. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kalau yang menggunakan Visual Studio Code, silahkan dicari extension-nya bernama Flutter dan juga Dart. Nah, ini diinstal ya. Diinstal Flutter dan Dart, namun juga pastikan Flutter-nya sudah diinstal di laptopnya masing-masing. Nah, untuk instalasinya, kemarin sudah ya, sudah diberikan ya, cara menginstal Flutter dan juga apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Sudah ya minggu lalu ya? Sudah Bapak jelaskan ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi nanti Bapak akan menggunakan, Visual Studio Code sebagai, IDE-nya. Nah, ini contohnya kalau di VS Code, setelah kita install Flutter-nya, nah di VS Code-nya kita cari bagian extension, kita install Flutter dan juga plugin Dart-nya. Dan juga di sini, perlu juga diinstal juga material icon-nya ya, cari di Visual Studio Code-nya di bagian extension-nya kita cari material icon. Ini agar icon-iconnya nanti tampil sesuai, lebih menarik lah gitu. Ini ada nama plugin namanya material icon theme ya, ini untuk tujuannya hanya agar visualnya lebih menarik ya. Oke, selanjutnya, nah you can edit your Dart file using VS Code. Nah, jadi nanti kita akan lakukan codingan Dart-nya di VS Code kita. Nah, nanti kita bisa lakukan hot reload juga di situ ya. Oke, itu singkat saja seperti itu, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjut, Flutter dan Material Design. Ini filenya sudah Bapak berikan minggu lalu ya. Ada di WA Group. Oke. Nah, kita akan bahas Flutter dan Material Design. Di sini ada in the first up, we already saw it and we will see it throughout this lesson. Oke, jadi pada intinya di sini, Flutter itu menggunakan nanti yang namanya Material Design Language ya. Jadi seluruh komponennya itu sudah ada material yang disediakan. Kita juga bisa melakukan custom terhadap material tersebut. Nah, nanti saat membuat aplikasinya akan mungkin lebih jelas ya melihat apa yang dimaksud dengan material design. Apa itu material design? It design system created by Google. Jadi sebuah sistem desain yang dibuat oleh Google. Ini bukan style bawaan atau style. It's not Google style for everyone truth. It's high customizable. Jadi material desain yang disediakan di sini itu bisa di custom ya. Jadi bukan material bawaan tapi bisa di custom ya. So you also use it in your iOS apps. Nah, jadi bisa kita gunakan juga nanti di iOS app. While material design is not built into Flutter, you also find Apple style widgets in the Flutter framework which you can use. Oke, jadi kita juga bisa gunakan. Jadi material design ini dibangun untuk Flutter. Kita juga bisa gunakan material design milik Apple ya. Jadi bawaan Apple agar aplikasi yang kita buat untuk Apple, nah itu bisa lebih sesuai dengan platformnya ya. Ada juga material design untuk Apple.
Nah, nanti kalau, kita ingin belajar material desain untuk Flutter, untuk iOS ya, untuk Apple, nah ini ada yang dinamakan Cupertino Design Widget. Nah, nanti kita akan, mungkin kalian bisa kalau mau mendalami, ada namanya Cupertino Design ya. Jadi untuk desain-desain yang sesuai dengan sesuai dengan Apple, nah ini ada yang namanya Cupertino Design. Nah, nanti kalau, bisa dicontohkan ya di pertemuan selanjutnya. Tapi, kekurangannya kalau mungkin agak sulit untuk mendemokan karena, untuk membuat aplikasi atau mensimulasikan yang oke, mohon maaf ya ini Bapak lagi di rumah jadi mungkin banyak noise-nya ya. Oke, jadi untuk kesulitannya, jadi kelemahannya di sini kalau kita ingin mendevelop atau mengcompile atau mungkin mensimulasikan, eee, tampilan di iOS, kita harus menggunakan, sistem operasinya adalah Mac. Jadi hanya Mac yang bisa melakukan simulasi ke Apple atau iOS ya. Jadi kalau kita pakai Windows, pakai Linux itu tidak bisa meng-compile atau me mensimulasikan aplikasi yang tampil di iOS ya. Jadi kalau yang menggunakan Mac itu baru bisa, dia mau ke Android mau compile ke Android maupun compile ke iOS dia bisa. Tapi kalau kita gunakan Windows maupun Linux itu tidak bisa meng-compile atau meng-compile ke iOS ya. Tapi tetap codingannya hanya satu, hanya saja kalau kita pakai Windows, kita nggak bisa compile ke iOS. Tapi kalau kita pakai Mac, kita bisa compile ke Android maupun ke iOS gitu ya. Jadi mungkin Bapak tidak bisa demokan untuk, yang ke iOS ya. Jadi meskipun Flutter ini bisa untuk meng-compile ke Android maupun iOS, tapi dari Macintosh-nya sendiri itu sepertinya mengunci atau seperti apa ya. Jadi hanya yang pengguna Mac yang bisa membuat atau meng-compile ke iOS ya. Jadi kalau kalian ingin meng-compile kalian yang menggunakan Mac, itu bisa mendemokan dua-duanya ya, baik ke iOS maupun ke Android. Nah, di sini istilahnya adalah Cupertino Design ya. Jika kalian ingin mendesain yang sesuai dengan app. Ini Bapak sendiri belum pernah mencoba yang untuk Cupertino Design. Oke, lanjut lagi. Flutter alternatif. Nah, jadi selain Flutter itu ada apa saja sih yang mirip-mirip dengan Flutter gitu ya. Ini kok kenapa kok kita pakai Flutter gitu loh. Padahal kan yang mirip banyak. Ada lah yang mirip dengan Flutter gitu. Nah, dengan mempelajari ini kita akan sedikit banyak memahami kenapa alasan kita menggunakan Flutter saat kita mendevelop aplikasi mobile. Nah, jadi Flutter itu bukan satu-satunya, eee, aplikasi yang bisa untuk, membangun aplikasi iOS dan Android dengan one programming language dan one code base. Ada yang lain yaitu bernama apa, Ionic ini ya. Also beside React Native and Ionic, for example native script and so. Jadi ada React Native dan Ionic. Jadi, eee, kompetitor dari Flutter itu ada yang lain yaitu React Native dan Ionic. Nah, di sini kita bandingkan ya kelebihan dan kekurangan antara Flutter, React Native dan Ionic. Nah, ini kenapa kita gunakan. Nah, ini ada Flutter, ada React Native dan ada Ionic untuk membuat aplikasi mobile ya. Kenapa kita gunakan Flutter? Kenapa kok nggak menggunakan React Native maupun Ionic gitu? Nah, pertama dari segi bahasa dan framework-nya. Kalau Flutter sendiri menggunakan bahasa Dart dan
framework-nya adalah Flutter itu sendiri. Nah, Dart itu adalah bahasa yang di-develop oleh Google, bahasa pemrograman yang di-develop oleh Google. Jadi dari segi bahasa, Flutter itu menggunakan bahasa Dart dan framework-nya adalah framework Flutter. Kalau React Native itu menggunakan JavaScript dan React Library. Nah, jadi kalau React Native itu menggunakan JavaScript dan juga React Library. Kalau Ionic dia menggunakan JavaScript dan tidak menggunakan framework sama sekali. Nah, itu nanti silakan dipertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Kalau misalkan React Native lebih baik, ya kita gunakan React Native. Tapi dari sini masih sedikit lah perbedaannya ya, kelebihan dan kekurangannya. Oke, yang kedua, result dari segi hasilnya. Kalau Flutter itu bisa di-compile ke native apps ya. Jadi benar-benar aplikasi mobile ya, bukan aplikasi yang dibungkus oleh aplikasi mobile, bukan aplikasi web yang dibungkus oleh aplikasi mobile. Ini juga sudah dibahas di minggu lalu. Jadi dia benar-benar aplikasi native yang benar-benar untuk ditargetkan untuk platform tertentu ya, baik Android maupun iOS. Kalau React Native itu sama, tapi hanya sebagian saja yang di-compile. Jadi dia masih mirip lah dengan Flutter ya. Tapi hanya sebagian partial, tidak keseluruhannya di-compile gitu ya. Tapi kalau Ionic dia karena dia aplikasi berbasis web, jadi otomatis. Jadi you actually have a web app, jadi aplikasi berbasis web yang dibungkus oleh native app. Jadi sebenarnya dia adalah web app ya atau aplikasi web, hanya dibungkus oleh aplikasi mobile ada native app-nya. Nah, ini tetap masih bisa diinstal di App Store ya. Tapi dia hanya sebenarnya isinya adalah aplikasi web kalau yang Ionic ya. Nah, dari compile-nya di sini kalau Flutter bisa di-compile ke iOS dan Android. Nah, tadi kelebihannya kalau Flutter ini dia menguasai seluruh layar pada gadget kita ya. Jadi dia seperti mendesain sendiri, bukan memanggil tombol bawaan atau fitur-fitur bawaan dari gadget kita atau iOS maupun Android. React Native do compile to iOS and Android UI components. The part of the React Native app that are compiled is the end user. Nah, kalau React Native itu dia memanggil tombol bawaan iOS itu seperti apa. Nah, itu saat membuat tombol di React Native, nanti saat kita jalankan atau kita compile ke iOS, nah dia memanggil tombol bawaan iOS. Contohnya tombol saja yang mudah ya. Lalu kalau di Android ya dia memanggil tombol bawaan Android untuk ditampilkan gitu. Tapi kalau Flutter tidak seperti itu. Dia membuat sendiri ya. Karena dia menguasai entire screen and every pixel. Setiap pixelnya dia bisa buat mau gambar apa saja. Tidak memanggil tombol bawaan dari platform tertentu. Tapi kalau Ionic tidak ada kompilasi ya. Nah, karena dia aplikasi web saja. Nah, ini sudah mulai kelihatan perbedaannya, kekurangannya ya dari React Native di mana dia terbatas kemampuannya. Saat membuat tombol, ya nanti kalau di iOS ya tombol bawaan iOS saja yang nongol gitu. Kalau di Android ya tombol bawaan Android gitu. Tidak sebebas atau sefleksibel Flutter. Kalau Flutter bisa mau desain tombol seperti apa dia bisa gitu ya. Kemudian build-nya ini cross platform, kalau Flutter cross platform ya, bisa di mobile, bisa web, bisa desktop. Kalau React Native juga only about mobile apps. Jadi React Native ini khusus hanya untuk aplikasi mobile. Kalau Ionic cross platform karena dia web app ya. Jadi dia Ionic juga cross platform tapi dia bukan native app, dia sebenarnya hanya aplikasi web saja gitu. Jadi kalau berbasis web kan bisa dijalankan di seluruh platform ya. Tapi kalau
Flutter ini benar-benar cross platform ya. Bisa diarahkan ke mobile, bisa web juga, bisa juga di berbasis desktop. Oke. Masih belum ada pertanyaan? Mungkin satu slide lagi ya. Silakan ya kalau mau ada yang ditanyakan, boleh ya. Itu sebenarnya materi yang Bapak kirim minggu lalu. Nah, nanti di jam 11 silakan akan diarahkan ke video yang bisa kalian tonton sendiri. Nanti juga materi yang ini yang baru juga akan Bapak berikan PPT-nya ya. Oke. Oke, di sini di materi yang kedua ya. Kalau itu materi yang satu, ya materi yang kemarin ya yang Bapak kirim, nanti di materi kedua ini akan ada beberapa, nah, termasuk nanti di Pak Maizano ini akan mulai dari stateless and stateful widget ya. Jadi mungkin Bapak akan mendemokan sampai bagaimana meng-create dan me-run atau mensimulasi aplikasi yang kita buat. Nah, ini how Flutter app starts and works. Bagaimana memulai aplikasi Flutter, widget itu apa, bagaimana cara membangun widget. Nah, ini ada reacting to user event dan lain-lain. Nah, nanti akan dilanjutkan di video ya. Oke. Nanti PPT-nya Bapak berikan semua. Nah, ini contoh bagi yang sudah menginstal mungkin bisa langsung mengikuti ya, sambil mengikuti bagaimana cara langkah awal meng-create aplikasi atau meng-create new project menggunakan Flutter ya. Di sini ada, nah, untuk membangun aplikasi atau membuat project menggunakan Flutter, kita buat folder baru ya. Di sini kita buat folder baru, lalu caranya cuman Flutter create lalu nama projectnya ya. Nah, mungkin Bapak contohkan saja. Oh iya, jangan lupa mengisi absensi ya. Absensi akan dibuka sampai jam perkuliahan berakhir ya. Jadi silahkan diisi. Jangan lupa ya. Karena kalau lupa Bapak agak susah cara ngerubah-rubahnya ya. Takutnya lupa nanti malah dihitung nggak absen. Jadi perlu diingat absensi 80% ya. Jadi silakan dihitung sendiri, kalau sudah nggak hadir sekali ya berarti jatah bolosnya tinggal berapa kali gitu ya. Nah, jatah bolos ya. Oke, jadi pertama-tama untuk memulai aplikasi Flutter, nah ini Bapak ke desktop saja ya. Kita buat foldernya ya. Kita buat folder misalkan namanya coba Flutter. Bagi pengguna Windows mungkin ya bikin folder kayak biasa aja. Nah, ini karena Bapak kebetulan menggunakan Linux, di sini make directory namanya coba Flutter. Nah, ini. Nah, langkah pertamanya kita buat folder. Bebas mau di mana saja bebas, tidak harus di dalam Flutter-nya ya. Jadi mau di desktop, mau di dokumen. Nah, kalau di Windows ya buat folder baru aja seperti biasa. Coba Flutter. Lalu kita masuk ke folder tersebut. Maaf, belum share screen, Pak. Oh iya, sorry. Terima kasih. Share screen. Ini share screen nggak bisa entire screen ya. Harus. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini Bapak ulang aja ya. Ini cara ngapusnya gimana nih? RM ya. RM dir.
kita ulang lagi. Pertama kita buat folder mkdir ya. Ini kalau belajar sistem operasi sepertinya sudah ini. Kita belajar Linux ya. Mkdir lalu coba Flutter. Nah, ini hanya membuat folder seperti biasa ya. Kalau sudah kita buat folder, kita masuk ke folder tersebut. Ya, buka foldernya gitu ya. Oke, salah nih. Coba Flutter. Coba. Oh, sudah masuk ya. Oke, ini sudah masuk ke dalam direktori coba Flutter. Nah, ini kita sekarang sudah di dalam folder, tapi di sini masih kosong. Ya, karena kita belum ngapa-ngapain ya. Nah, jadi masih kosong. Nah, untuk membuat project Flutter, nah di sini sudah caranya Flutter create lalu nama ininya, projectnya. Jadi Flutter spasi create, nah, lalu nama projectnya apa di sini. Misalkan saya contohkan seperti contoh saja ya, seperti contoh yang di PPT adalah my app ya. Jadi caranya sintaknya seperti ini. Flutter lalu create lalu my app. Tapi pastikan dulu ini Flutternya sudah terinstall dengan baik ya. Nah, kita cek dulu Flutter Daftar. Nah, untuk mengeceknya Flutter Daftar. Nah, ini sudah di pertemuan pertama ya. Nah, ini seperti ini, cek dulu. Wah, ini Android license-nya unknown nih. Nah, ini kalau unknown, ini kita diperintahkan untuk, ini ada perintahnya di sini. Jalankan Flutter Daftar minus Android license. Nah, diikuti saja ini. Android ini sepertinya kemarin sudah kok, ini belum ya. Oke, kita coba saja. Oke, error. Nah, nanti diperbaiki lah. Pada intinya di sini hanya lisensi Android-nya belum selesai gitu ya. Oke, kita langsung coba create Flutter project. Caranya Flutter lalu create. Ini yang sudah menginstal silahkan dicoba ya. Misalkan di sini nama aplikasinya adalah My App. Tadi sesuai contoh kita adalah namanya adalah My App. Nah, jadi seperti ini Flutter create My App. Lalu kita enter saja. Nah, tentu saja ini bisa berjalan kalau Flutter-nya sudah terinstall. Wah, ini kok gagal ini. Oke, Flutter create. Apa karena sudah? Wah, ini gagal nih. Tadi berhasil pada. Apa karena Android-nya tadi ya? Tapi tadi Bapak sudah coba ya. Oke, gini aja. Tadi Bapak sudah coba ya untuk membuat project barunya. Oke. Nah, jadi seperti ini tadi. Oke, jadi tadi ada sedikit kendala. Pada intinya untuk memulai project-nya kita Flutter create My App. Nah, nanti akan dibuatkan folder project namanya My App atau First App ya. Nah, nanti folder tersebut kita buka di Visual Studio Code. Oke, nanti Bapak cari tahu errornya kenapa ya. Itu tadi karena Bapak sebelum ini kan Bapak tes dulu tadi berhasil ya, tapi ini tadi gagal mungkin karena Android license-nya tadi. Oke, ini Bapak share screen lagi. Kita langsung ke hasilnya ya. Nah, tadi setelah kalian create My App, nah folder My App atau di sini adalah First App ya.
Nah, kalau kalian buatnya My App, di sini nanti namanya My App. Nah, ini kita buka folder tersebut di Visual Studio Code. Nah, nanti di dalamnya akan dibuatkan, nah ini sudah Bapak ubah ya. Nah, seperti ini, lengkap dengan environment-nya ya, jadi seluruhnya. Nah, nanti kita akan sampai terakhir adalah mempelajari, menjelaskan sedikit tentang apa fungsi dari masing-masing ini ya, yang penting-penting, apa saja yang perlu kita ketahui. Nah, jadi caranya tadi pertama buat folder lalu create Flutter, create lalu nama aplikasinya, My App atau First App. Nah, nanti akan dibuatkan folder project tersebut. Nah, lalu folder yang kita buat tadi, yang My App tadi, kita open menggunakan Visual Studio Code. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi saat kita buat project tadi akan dibuatkan lengkap ya, ada beberapa folder dan juga beberapa file lain. Yaitu silakan dibuka di Visual Studio Code-nya. Nah, nanti akan diarahkan pada ini ada orang jualan. Oke, banyak sponsornya kalau di rumah ya. Jadi kayaknya harus di kampus nih. Banyak iklan di sini. Mohon maaf ya. Oke, nah ini kalian buka di Visual Studio Code, lalu ini akan tampil seperti ini. Nah, nanti codingannya akan ada di main.dart. Nah, ini nanti ada project defaultnya. Di sini Bapak nggak bisa memberikan contohnya karena ini tadi sudah Bapak otak-atik ya. Ini sedikit tentang stateless widget. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Mezano di videonya. Nah, nanti akan ada folder atau codingan defaultnya ya. Source code defaultnya saat kalian run nanti akan tampil demonya. Nah, ini nggak bisa didemokan ya. Intinya seperti itu. Jadi untuk membuat projectnya, Flutter create my app, lalu my app tadi kita buka foldernya, kita drag ke Visual Studio Code. Nah, oke, itu intinya seperti itu. Selanjutnya itu cara memulainya, lalu nah nanti akan dibuka seperti ini. Nah, ini tadi ya. Nah, ini tadi yang Bapak buka tadi, coba Flutter atau My App atau Fast App. Nah, di sini strukturnya seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya untuk simulator nanti kita akan gunakan browser saja ya. Nah, kalau di yang tahun lalu ini kita paling kecilnya kita gunakan USB ya. Kita harus menjalankan di USB di handphone kita, jadi kita gunakan USB. Nah, itu nanti bisa juga dibaca di Flutter-nya ya, di dokumentasi Flutter bagaimana menjalankan di USB. Tapi di sini karena sudah bisa dijalankan di browser, maka kita akan langsung saja jalankan aplikasinya di browser saja, yang paling ringan ya. Kalau pakai emulator dia terlalu berat. Ya, kebetulan di laptop Bapak juga tidak support ya. Nah, jadi pada intinya hanya seperti itu. Nah, untuk menjalankannya cukup ketikkan kalau di VS Code-nya tekan F5 ya, atau kalau mau di sini di bentar. Oke, ini first app bisa nggak ya?
Oke, nah jadi untuk menjalankannya kalau sudah selesai melakukan, pembuatan aplikasi dan sudah di-custom, diubah-ubah gitu ya, untuk menjalankannya cukup Flutter Run. Jadi untuk menjalankannya kita di aplikasinya, di foldernya ya, di folder First App atau My App, lalu jalankan Flutter Run. Nah, nanti ini seharusnya berjalan di Chrome ya, karena kebetulan di sini, eee, Bapak, emulatornya adalah menjalankannya di browser ya. Nah, ini paling ringan, dan kalian juga nanti bisa gunakan, browser-nya ya, di sini Chrome. Nah, ini kalau yang sekarang sudah langsung support ya. Kalau yang lalu, di tahun lalu, ini Flutter-nya, jalankan di handphone ya, tapi di sini bisa kita, jalankan di Chrome secara langsung. Jadi kalau ketikkan flutter.run, nanti karena Bapak ini, emulatornya atau untuk mendemokannya, menampilkannya adalah di Chrome, ini otomatis di Chrome. Nah, kita tunggu. Nah, cukup sederhana ya, Flutter Run. Jadi masuk di foldernya, lalu kita jalankan Flutter Run, seperti itu. Nah, ini saja membutuhkan waktu ya. Memang kendala di pengembangan aplikasi mobile ini kita harus mempersiapkan hardware yang cukup, eee, mumpuni ya. Nah, ini sudah jalan 73 second, nah seperti ini. Ini tampil nggak aplikasinya ya? Enggak, Pak. Di Bapak Flutter, terus Pak. Oke. Oke, nggak tampil ya. Tapi kalau ininya tampil ya, di comment prompt-nya tampil ya? Ya, ini yang pertama dia, 73 detik untuk jalankannya ya. Kita coba jalankan lagi. Oke, cukup lama. Oke, mungkin intinya saja ya. Nah ini 112 second berjalan, dia membuka. Oke, masih ada kendala ya. Oke, intinya seperti itu cara membuatnya. Pertama adalah, eee, Flutter create ya.
Flutter, create, lalu nama aplikasinya, lalu setelah dibuatkan, kita jalankan Flutter. Untuk menjalankannya cukup jalankan Flutter run, gitu ya. Kalau di Visual Studio Code secara langsung, VS Code secara langsung, kita jalankan tekan F5 saja nanti akan dibuatkan, akan ditampilkan ya hasilnya ya. Oke, seperti itu, intinya seperti itu. Nanti akan diperbaiki lagi ya, tadi ada sedikit kesalahan. Sebenarnya sudah dipersiapkan tadi, tapi ada error malah. Nah, nanti tampilannya seperti ini nih, sudah. Nah, tampilannya seperti ini, tampilan awalnya ya ini aplikasi demonya ya. Nah, nanti kita akan mempelajari di pertemuan selanjutnya atau nanti di video yang disampaikan Pak Mezano nanti akan memahami bagaimana fungsi masing-masing. Antara lain ada stateless widget, ada stateful widget. Nah, itu memahami widget-widget. Jadi tugas besarnya, kesulitannya adalah bagaimana kita memahami widget-widget itu dan fungsinya. Nah, kalau sudah paham, kita nanti akan cepat ya membangun aplikasi karena hanya tinggal disusun-susun saja. Widget ini letaknya di sini, lalu di atas widget lain, di dalamnya widget ini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin satu slide lagi, eh, yang penting ya. Nah, eh, satu slide lagi ya. Ini terkait, nah tadi seperti Bapak sampaikan, folder-folder yang ada di project yang kita buat. Nah, tadi kan kita sudah membuat project ya, Flutter Create My App. Nah, di dalam My App tadi sudah Bapak buatkan, sudah ada folder-folder ya di dalam project tersebut yang dibuatkan secara otomatis oleh Flutter. Nah, apa saja sih fungsi dari masing-masing folder tersebut? Apakah penting ataukah tidak ya? Tentu saja penting, tapi yang perlu kita ketahui, folder mana fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, mungkin Bapak akan cepat saja. Nah, di sini ya, saat kita membuat project tadi, membuat project Flutter, maka akan dibuatkan ada folder, ada Datul, ada IDEA, ada Android ya, folder Android, folder folder build, ada folder iOS, ada lib, ada test dan lain-lain, ada file-file lain. Nah, ini yang penting-penting mana gitu ya. Pertama ada IDEA folder. Nah, IDEA folder ini ya kita tidak perlu melakukan apa-apa pada folder ini ya. Nah, IDEA folder ini ya, tadi di atas ini ada folder bernama IDEA. Nah, di dalam folder ini eh, cukup kita tahu saja bahwasanya ini konfigurasi untuk Android Studio. Nah, jadi kita tidak akan melakukan apa-apa, tidak tidak melakukan perubahan apa-apa. Kita tidak perlu lakukan perubahan apa-apa di sini ya, karena ini hanya konfigurasi untuk Android Studio-nya. Nah, yang kedua, folder kedua adalah bernama VS Code folder. Oh, nggak ada ya ini. Folder selanjutnya saja, Android folder. Ini penting juga ya, karena ini menyimpan konfigurasi eh, kalau kita nanti akan membuild aplikasi kita ke Android. Nah, nanti juga ada namanya iOS folder ya. Nah, di sini kalau kita kembali di halaman pertama tadi ada Android, folder Android. Nah, ini penting, tapi di sini juga kita tidak melakukan konfigurasi apa-apa. Nah, cukup di sini ada folder tersebut saja. Nah, kita tidak perlu melakukan perubahan apa-apa di folder tersebut. Selanjutnya, nah ini Android folder itu pasif folder ya. Jadi ya kita tidak perlu rubah apa-apa di situ. Lalu ada build folder, ini juga penting. Ini juga pasif folder. Nah, kita juga tidak melakukan perubahan apa-apa di build folder. Ini build folder gimana tadi? Nah, ini ada di sini ya. Folder build ini penting ya, pasti penting lah. Kalau nggak penting ya nggak ada di sini. Tapi kita tidak perlu merubah apa-apa di sini. Ya, untuk sekarang kita tidak perlu merubah apa-apa. Kemudian ada lagi folder namanya
iOS. Nah, ini sama dengan folder Android ya. Ini untuk konfigurasi kalau kita nanti membuild aplikasi kita yang akan dijalankan di iOS ya, untuk iOS. Sama seperti folder Android tadi. Nah, di sini ada lib folder. Nah, lib folder ini adalah yang akan paling banyak kita berinteraksi. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat source code yang akan kita lakukan custom di dalamnya ya. Nah, jadi di dalam folder lib ini akan menyimpan semua codingan yang akan kita buat. Nah, lib folder tadi di sini ada mana ya? Nah, di sini di dalam lib folder ini adalah kita menyimpan seluruh source code kita yang akan kita lakukan codingannya di dalamnya. Nah, ini contohnya bawaannya adalah main.dat. Nanti ada misalkan adalah home.dat dan lain-lain. Jadi di sini di dalam lib folder ini adalah folder yang barangkali paling sering kita akan berinteraksi di dalamnya. Karena codingan kita akan kita lakukan di dalam lib folder ini. Jadi di dalam lib folder ini akan ada tersedia secara default adalah main.dat, ini harus ada, dan nanti ada file-file dat lainnya di dalam sini kita simpan. Jadi ini fungsi dari lib folder. Lalu nanti ada test folder, ini juga penting tapi kita tidak melakukan apa-apa di sini di test folder. Nah, selanjutnya yang satu lagi yang paling cukup penting menurut Bapak yang perlu kalian ketahui adalah ada di sini file namanya, oke sebentar. Nah, yang paling penting adalah file bernama pubspec.yaml. Nah, di sini kenapa penting? Karena di sini diatur jika kita ingin menambahkan apa ya? Misalkan kita ingin di aplikasi kita itu kita ingin masukkan gambar. Nah, di sini konfigurasinya ada di dalam pubspec.yaml. Nah, di sini ya. Jadi kita akan dependensi ya, dependensi dari aplikasi kita, dari project kita. Jadi seluruh dependensinya diatur di file pubspec.yaml. Dependensi contohnya misalkan kita ingin menggunakan audio apa atau menggunakan image apa. Nah, nanti konfigurasinya dilakukan di yang namanya file bernama pubspec.yaml. Nah, ini ya. Third party package your project make be using. Jadi seluruh file lain yang mungkin akan digunakan di aplikasi kita, konfigurasinya kita lakukan di file bernama pubspec.yaml. Misalkan di sini contohnya font juga ya. Kita misalkan ada font khusus yang ingin kita gunakan. Nah, itu kita konfigurasinya juga di pubspec.yaml. Begitu juga dengan gambar ya. Pokoknya seluruhnya yang akan kita gunakan di aplikasi, dependensinya itu nanti konfigurasinya ada di pubspec.yaml. Jadi dua yang penting ya, folder bernama lib yang paling paling sering kita berinteraksi, dan juga di sini ada namanya pubspec.yaml. Ya, di situ di dalamnya mengatur seluruh konfigurasi untuk dependensi aplikasi kita. Misalkan kita gunakan font, gunakan image yang akan digunakan di aplikasi kita, nah itu kita perlu lakukan konfigurasinya di file bernama pubspec.yaml. Nah, ini mungkin di sini Bapak contohkan ya. Di sini oke. Nah, di sini tadi ada Android, build, ada iOS, ada lib. Nah, lib ini tadi main.dat. Nah, kalau kalian menginstal tema tadi maka akan tampil seperti ini nih. Tampilannya lebih menarik ya. Oke, kemudian mana tadi? Nah, ini ya, pubspec.yaml. Nah, di sini akan seluruh konfigurasinya untuk dependensinya akan kita atur di sini. Nah, nanti image dan lain-lain, font. Nah, ini akan ada. Nah, ini kita tinggal aktifkan aja nanti. Ini kalau tanda crash ini artinya masih di komen. Nah, kalau kita ingin menambahkan font khusus ya kita perlu atur di sini.
menambahkan font tertentu atau menambahkan image. Nah, ini nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sampai sini yang perlu Bapak sampaikan. Jadi, harapan Bapak dengan materi yang Bapak sampaikan ini, kalian akan siap untuk mengikuti video yang akan disampaikan oleh Pak Meizano ya. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan, nanti filenya ini akan Bapak share ya, file PPT-nya. Nah, ini nanti juga akan belajar, kalau nanti Bapak masuk, Bapak akan memberikan juga, bahwasanya kita sebaiknya menggunakan Git nanti ya. Nah, pasti sudah biasa juga menggunakan Git ya. Nanti bagaimana menyambungkan dengan Git-nya dan lain-lain, ini masih banyak ya. Mungkin Bapak share aja nanti, seluruh filenya bisa dipelajari sendiri ya. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup? Wah, udah cukup ya? Maaf Pak, Oke, silakan. eh, mungkin ini Pak, di luar dari mata kuliah, ini Ya, saya ingin bertanya mengenai jam masuk kuliah mobile mobile computing ini jam 9 apa jam 10.20 ya Pak? kalau di jadwal Bapak jam 9.10 ya? Atau Bapak salah ya? Kalau di Siakadunya jam 10.20 Pak. Soalnya saya dan beberapa teman ada kuliah web framework juga jam 9. 9 sampai jam? 9 sampai jam 10. Jam 8 sampai 9.10 Pak. Iya, 9.10. Oh, begitu ya. Bentar, Bapak cek ya sekalian nih. Terima kasih sudah diingatkan, mungkin Bapak salah lihat berarti. Bapak cek Iya, dulu, baik. cek Siakadu ya. Oh iya, salah. Oke, berarti dia jam 10.20 sampai jam 12 ya. Berarti kemarin Bapak lihat jadwal mana dong? Ini Bapak share screen dulu ya. Oke. Terima kasih ya sudah diingatkan, ini benar ya. Tapi ini dari awal emang jam segini ya? Atau ada yang ngelihat jam 9 juga? Dari awal itu Pak. Oke, nggak diingatkan Bapak ya? Oke, karena ini jadwal Bapak rata-rata jam 9:10, jadi mungkin anggapan Bapak yang mobile juga sama nih. Ini kan oh ini nggak ada jam 7.30, ini pemrograman jam 9:10. Oke, berarti Bapak salah lihat. Oke, terima kasih untuk pertemuan selanjutnya. Kita mulai 10.20 ya. Nah, jadi tolong diingatkan ya kalau ada kesalahan ya. Terima kasih tadi siapa namanya? Jihan, Eh, Pak. Jihan. Oke, terima kasih Jihan ya sudah mengingatkan. Jihan ini bukannya ikut bangkit ya? Enggak, Pak, enggak ikut bangkit. Oh, ada yang ikut bangkit di sini? Yang ikut perkuliahan ini? Tidak ada? Oke. Oke, ada lagi masukannya atau yang lainnya? Cukup? Jadi minggu depan akan kita mulainya 10.20 ya. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, Bapak harap sudah bisa menginstal Flutter semua karena tidak ada pertanyaan ya. Selanjutnya juga sudah bisa menjalankan minimal tadi ya, Flutter create my app, lalu buat coba di otak-atik karena di sini nanti akan ada tugas ya, yang terakhir adalah tanggal 19 April itu membuat bentar, Bapak buka di kelasnya, membuat tampilan sederhana ya, isinya ada gambar, ada nama, NPM gitu ya. Menggunakan Flutter itu due date-nya adalah tanggal 19 April. Jadi nanti bentar, Bapak share screen dulu.
Jadi pengetahuan dasarnya sudah Bapak oke salah. Sudah Bapak sampaikan ya bagaimana membuat proyeknya. Oke, jadi di ini nanti akan ada ini ya, My Mobile Computing First App. Nah ini ya seperti yang Bapak demokan tadi ya. Buat aplikasi, tapi belum sampai bagaimana menambahkan teks, image, dan lain-lain ya. Mungkin nanti di video Pak Maizano ada. Pada intinya fondasi untuk membuat aplikasinya sudah Bapak berikan. Nanti untuk pendalamannya bisa pelajari lebih dalam di internet atau mungkin nanti dari beberapa video yang kita berikan ya. Nah ini contohnya tugasnya adalah menambahkan foto, membuat aplikasi My App atau First App atau dan lain-lain ya namanya bebas. Di sini di dalamnya terdapat foto, nama, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, NPM, phone, email, address, dan lain-lain. Nah ini aplikasi sederhana ya. Kalau tadi didemokan kan aplikasinya hanya mengklik tombol plus, dia akan nambah 1, 2, 3 gitu ya kalau bawaannya. Nah kalian tugasnya hanya menambahkan foto. Nah untuk menambahkan foto ini, nah tadi di konfigurasi pubspec.yaml-nya perlu ditambahkan URL-nya di dalamnya gitu ya, yang mengarahkan ke foto. Nah itu, nah, tadi sudah Bapak sampaikan ya. Ini due date-nya adalah tanggal 19 April. Nah, jadi silakan yang belum menginstal mungkin segera menginstal agar bisa membuat project. Nah, nanti ke depannya akan ada tugas besarnya juga itu juga nanti menggunakan berbasis mobile juga. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Biasanya dikumpul berupa screenshot ya Pak? Eh, biasanya dikumpulnya source code-nya ya. Karena kita lihat konfigurasi YAML-nya sudah tepat atau belum gitu ya. Jadi biasanya yang dikumpul adalah source code-nya. Jadi bukan screenshot-nya ya. Baik Pak. Oke. Oke, jadi Bapak ulangi lagi, barangkali ada yang kesulitan ya Pak, ini kok susah sekali menginstal ya. Kita bisa bertemu di lab ya, mungkin di lab juga internetnya kan lumayan lancar, bisa diskusi di sana. Bapak juga eh, sering di lab juga ya. Jadi silakan bertanya kalau secara langsung ya, jangan sungkan-sungkan atau mungkin chatting secara langsung juga boleh. Intinya tujuannya adalah kalian bisa kesulitannya bisa dijawab ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan Bapak juga anggapannya memahami dan Bapak yakin kalian bisa secara mandiri bisa belajar ya karena di internet juga banyak sekali referensinya ya, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin Bapak cukupkan ya minggu depan kita akan mulai 10.20 sampai jam 12. Nah, untuk hari ini ada kesalahan tadi ya. Terima kasih sudah diingatkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.